Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Uti yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali. Kali ini kita berada di surat ke-8 Al-Anfal, yaitu rampasan perang. Ada 75 ayat. Ini suratnya Madaniyah, yang berarti bahwa surat ini turun setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Sahabat Uti yang dimuliakan Allah, wabil khusus sahabat Uti yang satu pengajian, yaitu Majelis Taklim Nurul Ulum Tarbiyatun Nisa dan Majelis Taklim Al-Ihsan. Sebagaimana target utama yaitu terjemahan dari tadarusan kita saat Ramadan 1446 Hijriah yang belum terselesaikan, maka di bagian pertama ini Uti hanya ingin membacakan satu halaman pertama tadarus Al-Qur'annya, kemudian langsung diterjemahkan sampai dengan ayat 40. Berikut footnote dan asbabun nuzulnya jika ada. Baiklah sahabat Uti yang dirahmati Allah, kita mulai saja membuka Al-Quran kita. Halaman 177, surat ke-8 berada di juz 9. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu zata bainikum. Wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Wa idh ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhatis sawkati takunu lakum wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa
yuhiqqo bikalimatihi wa yaqta'a dabirul kafirin liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat 1, cara pembagian ghanimah terserah kepada Allah dan Rasul. Ayat 1, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman. Ayat 2, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Ayat 3, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. 4. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki atau nikmat yang mulia. 5. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. 6. Mereka membantahmu Muhammad tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab kematian itu. Ayat 7, dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya. Ayat 8, agar Allah memperkuat yang hak atau Islam dan menghilangkan yang batil atau syirik, walaupun orang-orang yang berdosa atau musyrik itu tidak menyukainya. Footnote 368 menyebut sifat-sifat yang mengagungkan dan memuliakannya. 369, menurut Al-Maraghi, Allah mengatur pembagian harta rampasan perang dengan benar, sebagaimana Allah menyuruhnya pergi dari rumah di Madinah untuk berperang ke Badar dengan benar pula. Menurut At-Tabari, keluar dari rumah dengan maksud berperang. 370. Kafilah Abu Sofyan yang membawa dagangan dari Suriah, sedangkan kelompok yang berkekuatan senjata adalah kelompok yang datang dari Mekah di bawah pimpinan Utbah bin Rabi'ah bersama Abu Jahal. Halaman 178, ayat 9. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Ayat 10.
Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Asbabun Nuzul ayat 9 dan 10. Umar bin Khattab menerangkan kedua ayat ini diturunkan Allah berkaitan dengan doa Rasulullah pada saat perang Badar. Saat melihat pasukan musyrikin berjumlah 1.000 orang, sedangkan pasukan muslimin hanya sekitar 300 orang, beliau bersabda, "Ya Allah, kabulkan apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika Engkau binasakan kaum muslimin, tidak akan ada seorang pun yang menyembahmu di atas bumi ini." Hadis riwayat Daud, Tirmizi, Ibn Jarir, dan Ibn Wardawai. Ayat 11. Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk dan memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu, teguh pendirian. Ayat 12. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka. 13. Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras azabnya. 14. Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu, maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir itu ada lagi azab neraka. Ayat berikutnya adalah tentang larangan melarikan diri dari pertempuran. Ayat 15. Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka atau mundur. 16. Dan barang siapa mundur pada waktu itu kecuali berbelok untuk siasat perang, atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka jahanam, seburuk-buruknya tempat kembali. Asbabun Nuzul ayat 15 dan 16. Abu Hurairah menjelaskan, Allah menurunkan kedua ayat ini berkenaan dengan beberapa tentara kaum muslimin yang merasa berkecil hati menghadapi lawan yang berjumlah banyak kala terjadi perang Badar. Hadis riwayat Ibn Khatim. Footnote 371. Ini terjadi dalam peperangan. Sasaran yang mematikan adalah leher. Tetapi apabila lawan memakai baju besi sehingga sulit dikalahkan, maka tangannya yang dilumpuhkan agar tidak dapat memegang senjata, seperti pedang, tombak, dan lain-lainnya, sehingga mudah ditawan. Halaman 179 ayat 17. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka, dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui.
Ayat 18. Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu, dan sungguh Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir. Asbabun Nuzul ayat 17 dan 18. Hakim bin Hizam menjelaskan pada saat terjadi perang Badar, para sahabat mendengar suara gemuruh dari langit, seperti suara batu-batu kecil berjatuhan ke bejana. Rasulullah melempari pihak lawan dengan batu-batu kecil, sehingga banyak korban berjatuhan di pihak kaum kafirin. Kemudian turunlah kedua ayat ini dengan menjelaskan bahwa yang melempari kerikil ke arah musuh adalah para malaikat yang ditugaskan Allah. Hadis riwayat Ibn Jarir dan Ibn Abi Hatim. Ayat 19, jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu, dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberi pertolongan, dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikit pun darimu, biarpun jumlahnya pasukan banyak. Sungguh Allah beserta orang-orang beriman. Berikut adalah larangan menyalahi perintah-perintah Allah. Ayat 20. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintahnya. Ayat 21. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan, karena hati mereka mengingkarinya. 22. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu atau tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. 23. Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri. Kewajiban menaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Ayat 24. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. 25. Dan peliharalah dirimu dari azab yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras azabnya. Footnote 372. Pengandaian dalam ayat ini bukan berarti Allah tidak tahu, tetapi Allah Maha tahu bahwa pada mereka tidak ada kebaikan. 373. Menyerumu berperang. Untuk meninggikan kalimat Allah dan menghidupkan Islam dan Muslim. Juga berarti menyerumu kepada iman, petunjuk, jihad, dan segala yang ada hubungannya dengan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Halaman 180 ayat 26. Dan ingatlah ketika kamu, para muhajirin, masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu, maka Dia, Allah, memberi kamu tempat menetap, yaitu Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki yang baik agar kamu bersyukur.
Ayat 27 sampai dengan 29 tentang larangan berkhianat dan faedah bertakwa. 27. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. 28. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanya sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. 29. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Selanjutnya tentang permusuhan kaum musyrikin terhadap Nabi dan kewajiban memerangi mereka sampai terpelihara agama Allah. Ayat 30. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ayat 31. Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini, yaitu Al-Quran. Ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Ayat 32. Dan ingatlah ketika mereka atau orang-orang musyrik berkata, Ya Allah, jika Al-Quran ini benar-benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan hujan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. 33. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan. Asbabun Nuzul ayat 33. Menurut Anas, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Jahal bin Hisham yang berkata, Ya Allah, jika Al-Quran yang dibawa Muhammad ini adalah benar dari sisimu, turunkanlah hujan batu dari langit, atau timpakan kami siksa yang amat pedih. Hadis riwayat Bukhari. Halaman 181 ayat 34. Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ayat 35. Dan sholat mereka di sekitar Baitul itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan, maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. 36. Sesungguhnya orang-orang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan. Ayat 37. Agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik, dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagian di atas yang lain, lalu kesemuanya ditumpukkannya dan dimasukkannya ke dalam neraka jahanam.
Mereka itulah orang-orang yang rugi. Ayat 38. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sofyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu dibinasakan. Ayat 39. Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. 40. Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Akhirul kalam, tiada gading yang tak retak, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku minta ampun dan bertobat kepadamu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.